Salam Indonesia. Kawan-kawanku di seluruh Indonesia, selamat pagi. Selamat berjumpa lagi dengan channel Berbagi Informasi. Pada kesempatan kali ini, admin akan berbagi informasi seputar ada kabar baik untuk tenaga honorer, bahwasanya honorer kategori 2 tetap menjadi prioritas utama dalam seleksi PPPK 2022. Tetapi bukan berarti tenaga honorer lain dikesampingkan. Penasaran dengan informasi ini? Simak terus ya di video selanjutnya. Buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan untuk klik dulu tombol subscribe-nya agar admin semakin semangat dalam mencari berita. Dan sekarang lanjut saja ke informasi berikutnya. Dikutip dari jpnn.com, judulnya sebagai berikut ya. Kemenag prioritaskan honorer kategori 2 di seleksi PPPK 2022. Lalu bagaimana dengan pelamar umum? Ini berita baru ya, 26 Desember 2022. Kementerian Agama membuka 49.549 formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK tahun ini, dengan menjadikan honorer kategori 2 sebagai prioritas utama. Sekjen Kemenag yang juga Ketua Panitia Seleksi PPPK Kemenag 2022, Nijar Ali, mengatakan pendaftaran sudah dibuka sejak 21 Desember 2022 hingga 6 Januari 2023. Sekarang sudah masuk di tanggal 28 Desember. Buat teman-teman yang belum mengikuti atau melaksanakan pendaftaran, silahkan ya cari tempat yang sinyalnya bagus dan waktunya yang tepat supaya tidak load. Dan berikut ini adalah kriteria yang diperbolehkan untuk mengikuti pendaftaran PPPK di Kemenag 2022. Ada 3 kriteria pelamar yang lolos dalam seleksi PPPK Kemenag. Untuk yang pertama adalah honorer kategori 2 yang terdaftar di Pangkalan Data atau database BKN, memiliki kartu peserta ujian 2021 dan masih aktif bekerja di Kementerian Agama sampai periode pendaftaran PPPK Kemenag 2022. Nah, itu adalah kriteria yang pertama ya, khusus untuk kategori 2. Untuk yang kedua, pelamar non-ASN di Kementerian Agama. Mereka adalah yang telah mengabdi dan masih aktif bekerja di Kemenag sampai periode pendaftaran PPPK. Selain itu, wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 3. Pemohon lainnya yaitu pelamar yang tidak termasuk ke dalam kriteria 1 dan 2 di atas, serta wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional dilamar sesuai peraturan perundang-undangan. Nah, sementara ini adalah persyaratan umumnya ya. Pelamar adalah warga negara Indonesia, usia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia pensiun pada jabatan yang akan dilamar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terang nija. Syarat lainnya, pelamar tidak pernah diberhentikan dengan rasa hormat, tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan rasa hormat sebagai PNS, PPPK, TNI, Polri, atau diberhentikan dengan rasa hormat sebagai pegawai swasta termasuk BUMN atau BUMD. Kemudian pelamar juga tidak menjadi anggota pengurus partai politik atau terlibat politik praktis. Ya, itulah informasi hari ini ya buat teman-teman kita dari Kementerian Agama ya, bahwasanya honorer kategori 2 tetap mendapatkan prioritas utama ya dalam seleksi PPPK 2022. Semoga saja
tenaga honorer lain pun pada akhirnya bisa lulus ya menjadi ASN di tahun 2022. Amin. Wassalam.